Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Ragil Caksono dengan NIM 124370107. Praktikan Geologi Struktur dan Dinamik SEP 15. Di sini saya akan membuat video laporan sementara Geologi Struktur dan Dinamik modul ke-6 analisis peta sesar. Dimana ini adalah soalnya yang harus dikerjakan. Untuk langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan semua data-datanya ke dalam sebuah Excel supaya kita bisa lebih mudah masukkan datanya ke software Dips. Oke, dimulai dari gas fracture dulu. Kita ketik aja di sini. Gas fracture. Oke. Gabungkan. Ya, masukkan ini adalah strike-nya. Masukkan dulu strike-nya. 3 kali 45, 117, 153, kemudian seterusnya. Setelah itu masukkan data div-nya lah. 46, 79, 55 dan seterusnya. Kita langsung lakukan aja. Tulis dulu strike. Kemudian div. Oke, kita masukkan data angkanya. Pertama, strike-nya 345. 345. Kemudian 117. Kemudian 153. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ada gas fracture, strike, dip, kita masukkan secara manual dari awal hingga akhir. Nah, untuk data selanjutnya, shear fracture, arah breksiasi, kita masukkan secara manual seperti secara tadi. Dan ini juga berlaku semua untuk arah breksiasi juga, dimana ini adalah data strike-nya, dan untuk dip-nya itu di isi 90 semua, jadi 34 strike, dipnya 90, begitu juga seterusnya. Nah, nanti untuk hasilnya akan seperti ini. Masukin secara manual, ya ketik shift 1. Kemudian ada tambahan satu lagi, yaitu data gas plus shear. Oke. Nah, untuk data gas plus shear itu datanya dari sini, dari gas. Masukkan data gas dulu, gas fracture, kemudian strike, salin, tempelkan saja. Kemudian dari bagian bawah sini tambahkan data dari data strike dari shear fracture. Oke. Salin, kemudian tempel. Ini juga berlaku juga untuk dipnya, caranya sama aja. Dan jadi, kemudian kita beri warna dulu supaya lebih mudah untuk dibedakan. Oke, setelah itu kita langsung menjajah dalam pengerjaan karena datanya sudah kita siapkan. Oke, soal yang pertama, dari data-data ini, tugas yang pertama yang adalah buatlah diagram proses dari jalur sesar bukan arah umumnya. Oke, kita langsung aja buka software Dips-nya, klik new, kemudian ini pencet bagian project setting, pencet global orientation format, pencet ini, pilih strike right atau dip, klik OK, kemudian isi strike-nya. Nah, jadi kemudian pencet reset preset. Oke, dan jadilah itu yang A. Oke, kemudian kita mengerjakan yang B, yaitu buatlah
diagram kontur, dispatcher dan dispatcher dan kedudukan umum pole masing-masing rekahan. Berarti yang kita butuhkan adalah data gas structure plus shear fracture. Kita salin data deep strike-nya, salin data strike-nya, lalu pencet kontur presetnya. Oke, kita besarin saja biar lebih jelas. Kemudian kita buat garis poligon yang mengelilingi dua kontur ini untuk membedakan yang mana gas fracture dan shear fracture. Caranya klik draw polyline ini, kemudian buat poligonnya. Oke, ke kanan, kemudian kita beri label gas fracture GF. Oke, kemudian sini aja shear fracture SF. Oke, kemudian setelah itu setelah dibuat poligon ini, pencet add user plane untuk membuat garis bidang GF dan SF nya. Caranya ya add user plane tadi, letakkan kursor plus ini, tanda plus ini di tengah-tengah kontur GF. Nah, jadi yang bagian merah ini taruh situ, kemudian klik kiri, tulis GF, kemudian add user plane lagi untuk SF nya, taruh di tengah. Ini nama shear fracture SF. Oke, setelah itu tekan add user plane lagi. Ini untuk membuat garis BB, yaitu bidang bantu, dan untuk tanda plusnya ditaruh di titik potong antara SF dan GF. Oke. Sip. Oh ya, lupa kasih nama. Kita kasih nama edit user plane. Aku lupa kasih nama BB, bidang bantu. Lalu kita buat DS, yaitu bidang sesar. Pencet add user plane lagi, dan titik tanda plusnya ini diarahkan ke sini, yaitu di titik perpotongan antara GF dan BB. Oke. Garis BS, bidang sesar. Oke, setelah itu tekan matikan dulu kontur ini, klik sini aja, set konturnya jadi tidak ada. Kemudian pencet tools, pilih pitch grade, tekan. Nah, pitch grade ini diarahkan ke bagian lengkungan ini. Jadi seperti yang ada di sini, set, dipaskan. Oke, sudah pas. Klik kiri dan selesai. Oke, kemudian kita membuat garis trend. Caranya dengan pencet add trend line. Untuk membuat garis trend 1, T1. Untuk tanda plusnya ini, kursor plusnya diarahkan di titik 1 GF ini. Arahkan seperti ini, set hingga pas. Oke, coba ini sedikit dan selesai. Nah, kayaknya ini terlalu kurang saja. Nah, di atasnya. Oke, pas kan. Nah, setelah membuat garis trend T1, kita kasih label dulu. Label sini kita beri label T1. Oke, selesai. Setelah membuat garis
trend T1, kemudian kita membuat garis trend T1 aksen, pencet add trend line, dan peletakannya 30 derajat setelah garis T1. Oke, langsung ke nah ini jika T1 nya berada di 351 derajat, maka T1 aksennya 30 derajat setelah T1 adalah 21 derajat. Oke, selesai. Di label lagi, taruh sini saja, T1 aksen. Klik OK. Nah, selesai. Setelah membuat garis trend T1 aksen, kita membuat garis trend T3 aksen. Nah, kayak sama seperti tadi, pencet add trend line, langsung klik kiri saja. Tadi kan 351 derajat, maka T3 aksennya adalah 71 derajat. Oke. Nah, beri label lagi, taruh sini saja, T3 aksen. Klik OK. Nah, sudah selesai. Oh, ini kurang pas nih, kita arahkan dulu. Nah, oke. Sudah selesai. Setelah membuat garis trend T3 aksen, kita membuat garis trend T3, add trend lagi. Untuk arahnya adalah 30 derajat setelah T3 aksen. Oke, langsung nah ini jika T3 aksen tadi 71 derajat dan T3 adalah 30 derajat setelah T3 aksen, maka T3 adalah 101 derajat. Oke, klik OK. Sip. Beri label lagi, sini saja, T3, klik OK. Nah, sudah selesai. Kemudian kita membuat garis trend T3, yaitu T3 line, kemudian diarahkan seperti saja, 1, 2, oke, tambah, oke, 2, pas lagi, 2, jadi dari turunkan satu ini pas tidak. Nah, oke, sudah pas. Kasih label sini T2. Oke, kita arahkan dulu ke pas. Sip. Dan juga diatur kenapa juga. Oke, sip. Setelah membuat garis trend T1 sampai T3 aksen, kemudian kita membuat garis trend net slip, di mana garis trend net slip itu posisinya sama dengan T1. Oke, langsung saja klik add trend line, diarahkan semua. Oke, 351, klik OK, selesai. Dan maka selesai, kita kasih tanda dulu di bawah saja deh, net slip. Oke, dan selesai. Lalu setelah membuat garis trend, tekan add arrow yang diletakkan di net slip, garis net slip dari sini. Bisa di zoom supaya bisa lebih pas. Kita taruh sini aja deh. Oke, diarahkan ke arah north ya. Arah north. Letakkannya di garis net slip dan arahnya ke arah north. Oke, sudah selesai. Oke, sudah. Oke, setelah membuat garis trendnya dan arah north arrow nya, kemudian tekan ini Victor
preset. Nah, kemudian akan muncul titik-titik seperti ini. Dan juga munculkan konturnya, pencet ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, jadi ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya jika pole ini vektornya ditampilkan, dan kita dapat kita ketahui bahwa sesar ini adalah left slip fault. Oke, kemudian untuk setelah itu kita mencari rate-nya. Caranya dengan pencet tools, kemudian tools, pencet measure angle untuk supaya kita dapat mengetahui nilai rate-nya berapa. Dan untuk titiknya ini, titik dan tanda plusnya ini diarahkan ke titik T1 atau di titik 1 GF ini. Diarahkan situ aja, klik 2 kali. Nah, setelah itu kita dapat mengetahui strike-nya berapa, dip-nya berapa. Sudah selesai. Sebenarnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.